semuanya, kembali lagi di podcast SMA Negeri 1 Tunjungan. Kali ini dibantu dengan saya, Chelsea Aulia. Sekarang kita kedatangan tamu alumni juga dari SMA Negeri 1 Tunjungan, kebetulan. Namanya Kak Vina. Oke. Vina. Tapi ini bukan Vina Garut ya? Bukan kan? Bukan. Kalau Vina Garut nanti jadi cenayang di sini. Kamu mungkin nggak akan ada di sini kalau saya Vina Garut. Iya kan? Iya, Pasti dia takut sama iya, saya. takut. Tapi saya bisa melihat. Iya sih. Vina Garut ada di sini. Dengan Kak Vina siapa ini? Vina Panduwinata. Kak Vina apa nih? Oh bukan. Vina Rizka Nandita. Namanya Vina gitu. Perkenalkan saya alumni dari sini. Iya. Alumni tahun berapa, Kak? Alumni tahun barusan sih kemarin 2022. Oh, berarti emang baru banget lulus fresh graduate ya? Fresh graduate banget. Kurangin berapa tahun yang lalu ya? 2014 tepatnya. Salah, 2010. Lulus Gitu. tahun 2010? Iya, saya lulus. Aku aja kali ya, saya-sayaan selalu formal Iya, ya. iya. Aku tuh lulus tahun 2010. 2010 Iya. bulat banget kan. Habis itu ngapain ya? 2010 lulus. Lanjut kuliah deh. Lanjut kuliah, iya. Berarti masuk SMA 2007 aku masuk. Aku belum lahir, guys. Astaga. Tolong boleh nggak? Jangan di skip aja bisa nggak? Jangan ngomong kalau belum lahir. Kan berasa ini umurnya udah berapa abad gitu ya. Enggak. Masih kakak-kakak. Masih kakak bener, Iya. bukan tante, bukan bude ya, Iya. tolong. Oke. Nanti kalau sama teman-temannya ketemu sama Kak Vina, ambilnya Kak, jangan tante. Siap, Kak Vina. Iya. Kak Vina ini kan sekarang jadi MUA ya, makeup artist. Iya, tapi bukan makeupin artis doang loh ya. Iya. Ya nanti makeupin artis siapa yang pernah di makeup pernah kok. Pernah banget dulu aku. Siapa? Banyak. Dulu waktu awal mula aku berkarir di dunia per make upan, bergincuan itu awal mulanya di Semarang. Oh, di Semarang. Jadi aku ikut suatu production house di FTV yang ada di Oh, Semarang. wow. Iya. Iya. Jadi ketika dulu tuh ada acara kayak, kamu tahu nggak di SCTV Tit gitu Iya, ya. iya. Itu kan setiap kali ada FTV yang short gitulah ya, yang pendek-pendek. Nah, di situ saya tergabung dalam wardrobe-nya, make up-nya. Di situ jadi pernah make upin siapa itu namanya yang cantik itu istrinya Christian Sugiono, Titi Kamal. Oh, Titi Kamal. Terus make upin yang sekarang pacaran sama Dwi Andika tapi belum nikah tuh loh. Nggak tahu sih. Siapa sih Jessica? Siapa sih? Bukan, udah nikah itu ya, jadi Camilla ya. Siapa ya? Ada banyak itu yang aku rias. Yang paling berkesan sih yang ini sih, Titi Kamal ya. Baik banget, kulitnya mulus banget. Jadi well prepare, memang makeup artist itu diciptakan untuk artnya ya. Tentang bukan kamu udah pernah makeupin artis siapa, no. Tapi MUA itu adalah pekerjaan. Sebuah karya seni yang kita tampilkan untuk menjadikan cantik seseorang gitu. Berarti Kak Vina ini kan jadi MUA. Kuliahnya jurusan apa? Boleh jujur, jawaban jujur apa bohong Ya, nih? jujur dong, Jujur jujur ya. dong. Jadi dulu itu aku kuliahnya di Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Jurusannya itu di sistem informasi. Oh, sistem informasi. Nyambung kan? Nyambung, kan? balance banget. Balance. Karena itu kan ada manajemennya, manajemenan permakeupan kan. Jadi nyambungnya di situ. Jadi aku tuh kuliahnya di sistem informasi di Udinus. Gak ada nyambungnya sama sekali dengan tata kecantikan dan tata rias. Aku juga nggak pernah yang namanya sekolah lagi di jurusan tata rias kecantikan, itu juga nggak pernah ambil kelas gitu ya? Nggak pernah ambil kelas, cuman untuk kursus mungkin iya. Tapi fokusnya dulu awal mulanya nggak di situ sih. Awalnya memang sempat kerja juga di telekomunikasi setelah aku lulus kuliah. Tapi aku bisa make up itu sebelum lulus kuliah. Jadi kayak serabutan sistem. Ya, emang udah nyambi kuliah ya. Karena gini, di kampusku, di jurusanku kebetulan kalau aku kuliah itu harus punya bisnis. Oh, malah diwajibkan? Ya, diwajibkan. Kita harus dididik menjadi seorang yang punya jiwa entrepreneur. Pinter manage waktu gitu ya. Betul. Jadi sistem informasi itu basisnya itu kita bekerja dan nyambungnya di dunia web kayak gitu. Jadi waktu itu aku disuruh sama dosen untuk bekerja jualan kayak gitu. Jualan dari baju, hijab, apapun lah yang bisa dijual, yang penting kita bisa menghasilkan suatu cuan. Jadi income itu. gitu ya. Jadi income. Tapi kalau menurut Kak Vina sendiri, kuliah sambil kerja itu
Gimana? Worth it banget kuliah sambil Worth it kerja. malah? Worth it banget. Sekarang gini, kamu kuliah itu kan pengen nge-cafe, pengen ke Iya. mall kayak gitu kan. Menerutin gaya hidup ya. Gaya Iya, hidup dan gaya ini teman-teman kita yang Iya, ngikutin yang kayak gitu boros-boros. kan. Yang boros-boros pasti. Kan di kuliah itu kalau kita nggak temenan dengan orang-orang seperti itu, relasi kita terbatas. Padahal kita hidup pengen cari cuan yang banyak itu harus Punya memanfaatkan network, relasi, iya, relasi. networking itu. Jadi kerja itu kita dapat uang tambahan. Kalau kita cuma dapat uang sangu dari mama papa ya kayak gitu kan, masih gini Kurang. Iya, masih kan ngapain sekolah ngapain ke mall kayak gitu kan. Iya. Jadi kalau kita udah punya pegang duit sendiri, mau ke mall, mau nonton, mau jajan, mau nongkrong itu kan Terserah kita. asik aja ya Iya, sih. uang kita sendiri. Uang kita sendiri, nggak usah bingung kayak Iya. gitu. Jadi manfaatkanlah kalian kuliah itu, timing kalian tuh nggak sing apa ya istilahnya, kuliah 24 jam kan enggak. Iya. Banyak waktu Kosong, longgarnya. ya. Apalagi ketika kalian nanti udah menuju ke skripsi. Itu banyak banget waktu longgarnya. Nah, itu manfaatin aja. Jadi ketika kamu belum bisa janjian sama dosen, kamu jualan online sekarang gampang banget Iya, kan. gampang jadi affiliate, Platform-platform. iya. Iya, affiliate tuh malah enak banget loh. Yang penting apa kalian mentalnya kuat, bisa konsisten. Iya. Utamanya dua itu sih, percaya diri tambahannya. Iya. Intinya nggak usah dengerin apa kata orang lah. Yang penting gimana caranya kamu maju, kamu bisa menghasilkan untuk diri kamu sendiri, nggak ngerepotin orang, weh. Gitu Iya, sih. Oke. Iya, terus kan katanya tadi Kak Vina juga pernah kerja juga selain jadi MUA di telekomunikasi itu ya. Iya. Enak kerja sendiri jadi MUA yang punya kerjaan itu apa enak kerja sama orang lain? Oke, kayak gitu ya. Bagus nih pertanyaannya. Plus minus sih sebenarnya. Ketika kita ikut bekerja sebagai karyawan, enaknya kita nggak harus memikirkan bisnis itu akan berjalan bagaimana caranya. Bisnis itu akan bertahan bagaimana caranya. Kita sebagai Iya. karyawan nggak akan pernah memikirkan Karena hal tetap itu. digaji ya, gimana pun. Iya, mau Iya. kamu apapun itu masalahmu, mau inflasi, deflasi, ya sudah sebodoh teng kan ya. Yang penting kan kamu tetap gaji aku bulanan. Itulah enaknya menjadi karyawan. Iya, benar, Ya, benar. tapi kembali lagi kalau kamu memang pribadi yang suka tantangan, terus kamu suka banget dengan hal-hal yang di luar zona nyaman kamu, paling enak sih memang menjadi orang yang menggaji. Iya, di mana-mana Iya. tuh kalau kita menggaji, kita bisa memberikan hal yang lebih untuk orang-orang sekitar kita, rasa kebanggaan terhadap diri kita sendiri, rasa Iya. wah bisa membantu orang lain dengan karya kita, dengan hasil kerja keras kita itu luar biasa. Jadi kalau boleh pilih, walaupun harus memikirkan besok ini bisnisku bertahan bagaimana caranya, besok ini aku masih bisa menggaji karyawanku apa enggak, kalau aku boleh milih ya, aku tetap pengen menjadi seorang wira swasta yang keren. Swasta. Gitu. Oke. Iya, tanya lagi nih. Ini kan karirnya Kak Vina buat jadi make up artist itu udah kadang-kadang pas kuliah juga make upin orang juga kan. benar. Nah, itu model barang-barang make upnya gimana, Kak? Make up kan juga mahal-mahal kan? Apa mungkin milik pribadi dulu juga apa Oke. gimana? Oke, jadi gini, aku termasuk orang yang bersyukur banget ya, karena kuliah di Udinus jurusan Sistem Informasi yang mengajarkanku untuk berbisnis. Jadi modal awalku untuk merintis dunia permakeupan Iya. itu dari aku jualan kulot. Oh, jualan kulot. Zaman dulu itu ada WordPress, Blogspot. Jadi kan diajarin tuh caranya bikin blogspot, jualan di sana tuh kayak gimana. Jadi aku menjadi reseller dulu. Oh iya. Reseller kita kan beli nih, Iya. beli awalnya bukan reseller malah dropshipper. Kalau reseller kita masih modal untuk beli plastiknya, packagingnya kayak gitu Iya. kan. Kalau dulu aku dropshipper, jadi kita jualan by online, pakainya WordPress dan Blogspot. Klien pertamaku dulu yang beli customer ya, itu dari Pangkalan Bun. Dia langsung order 1 kodi. Wih. Dan enaknya zaman dahulu kala, memang media sosial nggak seramai sekarang Iya, ya. Istilahnya apa ya, pesaing ya. Pesaingnya itu nggak yang terlalu krusial zaman sekarang. Jadi dulu 1 kodi itu 1 baju, aku 1 kulot ya, aku bisa untung 100.000. Wow. Iya beneran, 1 Per piece? kulot per piece. Per Wow, piece itu aku bisa keren. untung 100.000. Karena memang tujuanku kemarin kan waktu kuliah ya gimana caranya bisa hebring ya. Iya. Kan tuntutan media sosial zaman kuliah itu harus nge-mall kayak gitu, harus nongkrong Iya. ya kan. Jadi Sampai sekarang juga sih Kak kayaknya. masih ya, Iya. berarti itu kultur. Jadi awal mula bagaimana aku bisa mendapatkan modal itu dari aku jualan dulu online. Oh. Gitu. Waktu itu kan kuliah. Terus habis itu aku kursus waktu kuliah mau mendekati masa-masa skripsi.
kursus itu pertama kali kursus harganya 3,5 kali pertemuan. Wow. Nah uangnya pun juga dari situ, dari aku jualan dulu. Nah kan waktu aku jadi dropshipper aku tidak membutuhkan modal, karena waktu itu aku pakai komputer dan wifi di lab komputer di Udinus. Jadi kan aku nggak mengeluarkan modal apa-apa. Iya, dari kampus memanfaatkan fasilitas ya kan, memanfaatkan fasilitas. Kan disuruh kampus, kasih kampus dong dari kita ya kan. Nah, kayak gitu. Jadi ya udah itu, aku sama sekali tidak mengeluarkan uang, tidak mengeluarkan modal apapun itu yang berupa cuan ya. Setelah itu dapat uang dikit-dikit, aku belinya per satu-satu dulu gitu. Misalkan butuhnya alis, pensil alis kayak gitu ya beli satu dulu kayak gitu. Sebutuhnya aja ya. Kan habisnya juga lama. Kan waktu itu juga belum laku-laku amat kan ya. Yang penting kan bisa. Nah, dari biaya kursus itu aku ambil dari situ. Terus ke sini-sininya kenapa kok bisa akhirnya punya produk yang high end, kan ada bagian-bagian nih high end sama drugstore. Kan kebanyakan kalau dulu awal merintisnya tuh aku di Semarang ya, jadi dikasihlah klien-klien yang alhamdulillahnya ya, ini kan kuasa ilahi ya. Jadi dikasihnya klien-klien yang bonafit rate tinggi gitu. Karena di kota juga kan. Karena mereka kalau udah rate tinggi berarti butuhnya adalah produk-produk yang high end. Nah, pas aku udah lulus kuliah, jelang cuma libur sebulan doang aku ya dari lulus kuliah tuh aku langsung keterima kerja di Telkom. Ya setelah kerja di Telkom lumayan, waktu itu aku gaji 3 juta. Pertama kali gaji 3 juta. Terus nah itu 3 juta itu dapat duit kan, aku kumpulin lagi buat beli-beli yang produk high end. Terus aku 3 tahun nih kerja di Telkom, tapi sambil nyambi jadi MUA. Nah sampailah aku naik jabatan. Ketika aku naik jabatan kan gajiku di Telkom tuh lumayan. Naik juga 2 digit lah ya. Enak bener kerja di sana tuh enak banget gitu. Ketika kita udah naik jabatan, gaji kita naiknya juga luar biasa. Tapi under pressure dari atasan itu yang bikin kita nggak tidur. Jadi mentalnya bukan mental aja sih, ya benar-benar mental. Karena ketika dulu ya kerjaan gue di Telkom itu ngurusin tower site. Jadi kalau site itu ada yang mati kan, tower banyak tuh cabangnya. Kalau ada yang mati hanya cuma berapa detik aja, kita ruginya sampai triliunan. Ketika kita rugi triliunan, berarti kita harus mengganti atau kita dipenjara. Kayak gitu. Nah, impactnya tuh pressure-nya di situ. Dan kita cewek itu kalau di kantor terus kan berpikirnya ntar kalau aku ke kantor terus anakku nanti gimana ya kalau aku udah menikah nantinya ya. Nah jadi di samping aku kerja di telekomunikasi, aku juga make up, akhirnya aku memilih tapi menyenangkan. Iya, aku memilih untuk apa namanya, ternyata yang sesuai passionku tuh make up, dunia make up. Akhirnya aku resign tahun 2018, aku resign, aku fokus di dunia permakeupan. Ntar kalau misalkan nih ada pertanyaan, lah kok bisa ya kerja di telekomunikasi yang katanya nggak pernah libur gak kan, pernah tidur, kok masih bisa make up, kok masih bisa nyambil kan super sibuk banget. Nah itu dia yang paling penting kerja itu adalah teamwork. Iya sih. Jadi waktu pekerjaanku dulu kita tuh setim ada 10 orang. Yang penting kita bisa ngobrol lah sama teman-teman kita ya, se-circle itu, gantiin pekerjaan kita, terus nanti kalau kita udah kelar, setelah itu ya kasihlah Jeko, Pizza Hut, makan traktir lah. Yang penting kita dapat rezeki, mereka juga dapat rezeki. Itu sih intinya, teamwork yang baik. Ya berarti emang dimanapun kita harus kerjasama, jalin relasi ya. Betul, itu networking, relasi, kamu berhubungan baik dengan semua orang itu kuncinya penting kamu mau sukses. Penting banget tiga item itu. Karena kita nggak akan bisa maju sendirian, namanya juga malu sosial ya kan. Itu, kalau kamu mau halus, nah gitu. Tapi kalau Kak Vina dulu pas di kuliah kan emang udah ada kerjaan jadi pebisnis itu juga kan, disuruh dari kampusnya. Apakah Kak Vina juga ikut organisasi-organisasi di kampus? Apa enggak? Aku tuh organisasi di kampus terus terang cuma 1 kali ya. Bukan organisasi sih, lebih ke ekskul kali ya. Bukan ekskul ya. Organisasi juga ya. Aku dulu ikut teater kapling di Udinus. Teater suka juga. Drama aku tuh. Drama sih ya. Cuman aku cuma bertahan 6 bulan karena nggak kuat mental di teater, karena yang namanya orang teater itu kan orang bebas ya. Iya sih. Orang bebasnya itu nggak komit di aku gitu loh. Jadi aku mundur, terus aku fokusnya di jualan itu. Karena jualan dan kuliah itu sudah memakan waktu yang sangat luar biasa gitu. Berarti pokoknya ya kita sebagai anak kuliah ya, kalau misalnya besok udah kuliah nggak boleh jadi mahasiswa kupu-kupu yang cuma kuliah pulang. Kita harus benar-benar manfaatin waktu sebaik mungkin ya. Betul. Karena kan
kalau kuliah itu nggak kayak SMA kan Kak? Nggak sampai dari pagi sampai sore kan nggak? Iya kan? Enggak, tergantung kita ngasih jadwalnya. Iya, tergantung aja kan. jadwalnya aja kan. Kalau aku saran sih ya gini, kalau kamu memang pengen yang kayak, kalau zaman sekarang kan mau jualan online nih, apa yang ngirim paket tuh kayak JNE, JNT kayak gitu Iya. kan, dia buka sampai jam 7 malam, sampai 9 malam kan masih buka ya. Pilihlah jam kuliah yang pagi bener. Ya kayak kamu sekolah gitu, jam 7 sampai jam 2. Setelah selebihnya itu kamu gunakan untuk berkembang biak. Berkembang biak dalam artian dompetnya yang dikembangin Iya, ya, bukan yang siap. macam-macam konotasinya gitu. Jadi better ambillah yang kayak anak sekolah itu kan aman ya, jadi kamu habitnya nggak terganggu. Nah di antara jam 7 sampai jam 2 biasanya kalau anak kuliah itu ada shift 3 shift lah ya. Istirahatnya di jam 10, di jam 12 atau di jam satuan kayak gitu-gitu. Jadi nah di pas jam istirahat itu kan kamu cari kosan yang deket, enak tuh bisa Iya. kamu sambi-sambi kayak gitu sih. Jadi pokoknya jangan pernah jadi seseorang yang tidak memanfaatkan waktu 24 jam kamu Iya. itu. Karena time is money ya. Iya. Seluang apapun kita ya kalau bisa memanfaatin bisa aja jadi cuan gitu kan. Apalagi di zaman sekarang gampang Kamu banget. aktif sih. Emang Kalian harus aktif, kalian tahu peluangnya bagian mana, kalian bisa manfaatkan ketika ketemu siapapun itu, anggaplah itu peluang. Iya. Gitu. Apalagi kalau kita misalnya punya kesempatan buat ketemu orang-orang besar, orang hebat, Betul. harus benar-benar itu peluang, dimanfaatin. itu pasti Iya. peluang. Kayak kita ini podcast sekarang ini, dia pun nggak tahu kedepannya kita akan menjadikan peluang. Iya. Mungkin nanti ketemu sama ini ketua OSIS kita, dia sama Negeri Satu Tunjungan. Nanti dia ini kelas 11 kan ya? Kelas 11. Kelas 11 nanti ngurusin perpisahan di SMA Tunjungan, nanti ada event apa. Kita kan peluang juga. Iya. Butuh make up atau apa, peluang kan Iya. gitu. Jadi jangan pernah kamu menolak peluang yang sudah disediakan Di depan ilahi. mata. Iya, pokoknya les Ambil aja, aja makan aja itu peluang. Entah itu kamu bisa atau nggak bisa, itu pikir belakangan lah. Pasti kalau kamu udah disediain peluang, kamu pasti bisa ambil itu, bisa menjalankan itu. Siap. Satu moto yang selalu dipakai Kak Vina dari ya di selama kehidupannya Kak Vina aja, kok bisa sampai bisa mencapai di titik sekarang ini. Moto tuh sama visi bedanya apa? Mas Ako kayak gitu. Tumbuh dalam kehidupan yang lebih Iya. bikin kita manis, kita semangat gitu ya. Iya, heeh. Visi sama moto sama ya berarti Iya, ya. sama-sama. Kalau aku sih visi kehidupanku cuma satu ya sebenarnya. Sampai aku tuh nggak pernah lelah untuk mengejar karir istilahnya. Aku tuh pengen melihat kita dalam artian tuh orang-orang di sekitarku tuh suksesnya bareng-bareng. Oh. Kayaknya bareng-bareng. Iya. Kayak gitu. Jadi jangan sampai aku nggak pernah lelah untuk berhenti memikirkan orang-orang yang feedbacknya baik ke aku. Jadi selama aku hidup, aku harus bisa melihat orang tersenyum karena aku. Iya. Gitu. Jadi bermanfaat Iya, buat orang bermanfaat. lain ya. Bermanfaat dan dimanfaatkan tuh beda ya guys. Iya, iya. Kalau dimanfaatkan, orang yang memanfaatkan nggak tahu diri aja. Yang penting kita tetap tulus, tetap ikhlas. Apapun yang kita jalani, apapun yang kita kasih ke seseorang, walaupun kita sebagai manusia biasa tetap berharap untuk kamu juga harus baik sama aku. Kalau aku udah baik sama kamu, ya 80% lah untuk berharap seperti itu. Iya. 20%-nya ikhlaskan. Ya udah, kita ngalir aja gitu. Yang penting kita ngelakuinnya nggak yang maksudnya kayak nggak pamrih banget gitu loh, maksudnya sih. paham nggak sih kayak Iya, gitu? iya. Ya itu aja Penting sih. ikhlas ya kan. Ikhlas gitu. Oke, jadi terakhir nih buat closingan. Kan Kak Vina ini alumni dari SMA Negeri 1 Tunjungan 2010 ya kan. Pandangan buat sekolah ini saat ini setelah lihat-lihat ini gimana buat semantan sekarang? SMA Tunjungan, wah SMA Negeri 1 Tunjungan tuh luar biasa sekarang. Udah ada AC-nya ya guys ya, dulu. Ini udah bagus banget ya. Bagus banget, ini interiornya juga bagus. Zaman dahulu kala, kipas angin aja nggak ada loh. Wah, Sumprit, panas iya, banget. panas banget. Kita kipasnya pakai kertas, terus taman-tamannya juga udah indah. Tempat untuk mojoknya sudah banyak ya sekarang ya, ya. dan nongkrong-nongkrong, ya. Kantin mungkin sudah bagus ya. Ya. Dulu kantin nasi goreng masih 1000-an, bisa. Wow. Sekarang berapa harganya? 6.000. Oh 6.000, dulu 1.000 udah dapat gorengannya sama nasi 6.000 goreng. nggak ada gorengannya sih, Kak. Kantin paling belakang tuh loh. Iya. Itu sama dulu di kantin bambu, sekarang udah nggak ada, udah meninggal mungkin yang jualan gitu. Terus untuk guru-gurunya masih stay cool, keren-keren, semuanya perpustakaannya ini dulu
bagian lab kimia sih di sini. Dan belum lantai granit gini, bahagia sekali kalian ya di sini. Belum juga ada masjidnya udah gede. Dulu itu musola yang bawah buat semua sekolahan ini. Wow, untel-untelan pokoknya. Perkembangan yang signifikan dan keren banget SMA Negeri 1 Tunjungan. Terima kasih mantan ini. Semangat mantun. Ya. Oke, jadi pesan buat kalian semuanya ya. Kita harus tetap selalu memanfaatkan waktu, nggak boleh wasting time ya, nggak boleh wasting time, dan juga ambil peluang yang udah tersajikan di depan mata. Kita nggak boleh nyanyain peluang dan nggak boleh nyanyain waktu, dan harus jalin relasi buat networking juga kan itu penting banget. Oke. Betul sekali. Terima kasih Kak Vina buat waktu yang telah diluangkan, udah mampir ke SMA Negeri 1 Tunjungan. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya ya. Semoga ketemu lagi. Dadah. Terima kasih. Aman dek, bisa makan siang.